Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Baik, perkenalkan, nama saya Florentina Sanu, nomor induk mahasiswa 220-107-0015. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, semester 3 kelas B. Baik teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas akhir semester mata kuliah Sosiologi Indonesia yang diampu oleh Bapak Fadil Masud, Esos M. Home. Di video ini saya akan membahas tentang perubahan sosial. Oke, sebelum masuk ke materi, aku pengen nanya dulu nih ke kalian. Pernah ngerasain perubahan apa di hidup kalian? Atau perubahan besar apa sih yang pernah kalian alami di hidup kalian? Atau kalian pernah berada di titik mana sampai kalian merasa bahwa kalian itu sudah berbeda dari kalian yang sebelumnya? Nah, teman-teman, itu yang disebut dengan perubahan. Sekarang kita akan bahas mengenai apa itu perubahan sosial. Tentunya perubahan sosial sudah tidak asing lagi di kehidupan kita sehari-hari. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin melakukan perubahan. Karena manusia memiliki sifat selalu tidak puas terhadap apa yang telah dimilikinya atau apa yang telah dicapainya. Manusia ingin mencari sesuatu yang baru untuk mengubah keadaan agar menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kira-kira apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan yang baru atau berbeda dengan pola kehidupan yang sebelumnya. Perubahan yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat saat ini. Seperti kita ketahui dan yang sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari adalah adanya teknologi yang semakin canggih dan banyak hal-hal yang baru yang tentu berbeda dari zaman dahulu. Dengan adanya perubahan tersebut, tentunya ada berbagai hal yang mempengaruhi terhadap kehidupan di masyarakat. Nah, salah satu perubahan tersebut adalah pola pikir manusia yang semakin maju. Dari pembahasan ini, tentunya kita harus tahu kira-kira apa saja perubahan sosial di kehidupan kita sehari-hari. Di kalangan sekarang ini, teman-teman, gaya hidup sering disalahgunakan oleh sebagian besar remaja. Dan yang sering menyalahgunakan adalah remaja-remaja yang berada di kota besar. Remaja saat ini cenderung mengikuti model orang barat. Padahal model orang barat tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kebanyakan remaja saat ini tidak bisa menolak pengaruh negatif dari budaya barat, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh negatif bagi mereka sendiri. Nah, teman-teman, perubahan sosial yang sering terjadi atau yang sering kita jumpai di sekeliling kita mulai dari cara kita berkomunikasi. Perubahan sosial mengenai komunikasi ini juga sudah seperti sebuah kebiasaan di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi yang semakin hari semakin kita nikmati. Di satu sisi, teman-teman, teknologi komunikasi ini dapat memberi kemudahan kita dalam proses berkomunikasi jarak jauh dengan teman, saudara, orang tua, tanpa harus menulis surat dan menunggu berhari-hari dalam menerima balasannya. Di sisi lain, adanya teknologi ini juga memberikan sebuah dampak negatif bagi penggunanya, seperti yang kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Anak kecil di zaman sekarang sudah asik bermain HP daripada belajar. Saat mereka sedang berkumpul dengan teman,
keluarga, saudara, mereka lebih sering bermain HP tanpa mempedulikan di sekeliling mereka. Salah satunya juga adalah model orang barat yang diikuti anak remaja sekarang adalah cara berpakaian. Coba kita bandingkan gaya berpakaian remaja zaman dulu dan remaja saat ini. Apakah ada perbedaannya? Tentunya ya, teman-teman, sangat berbeda. Coba kita lihat, remaja dulu sangat menjunjung betapa tingginya norma kesopanan. Di zaman dulu, masyarakat Indonesia sering menggunakan atau memakai pakaian tradisional dan baju adat. Saat ini, teman-teman, kebiasaan itu semakin sulit kita temukan. Nah, jika kita melihat di zaman sekarang, sangat berbeda. Banyak orang kini mengenakan pakaian sesuai dengan tren yang sedang viral, maupun sekedar ingin mengenakan sesuai selera mereka. Sedangkan pakaian adat hanya dikenakan pada momen tertentu saja. Kita ambil contoh, remaja laki-laki dan remaja perempuan zaman dulu dan zaman sekarang tentunya sangat berbeda. Remaja laki-laki di zaman dulu seringkali memakai celana panjang dan baju berkerah yang sopan dan sederhana. Namun, yang kita lihat sekarang ini, remaja laki-laki biasa memakai celana jeans yang pendek dan seringkali memakai celana jeans yang robek, serta memakai kaos yang tidak berlengan atau kaos yang tidak rapi. Nah, begitu juga dengan remaja perempuan yang zaman dahulu. Teman-teman, perempuan di zaman dahulu memakai baju dan celana atau rok yang tertutup, rapi dan sopan. Sedangkan yang kita lihat remaja sekarang ini, perempuan zaman sekarang banyak yang memakai pakaian yang seringkali tidak sedap dipandang atau kurang sopan. Ada juga perubahan sosial yang sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, menyangkut gaya rambut. Gaya rambut juga termasuk dalam perubahan sosial. Cara model rambut merujuk pada tren yang berkembang dalam dunia fashion terkait dengan gaya dan jenis rambut yang digunakan oleh masyarakat. Nilai-nilai dan preferensi yang berkaitan dengan penampilan dan gaya hidup manusia seringkali berubah seiring berjalannya waktu. Seiring dengan itu, tren rambut juga semakin beragam dan berubah-ubah. Kehidupan masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Namun, tidak semua perubahan itu dikategorikan sebagai perubahan sosial. Perubahan sosial ini terjadi sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersifat dinamis. Menurut para ahli Selo-Soemarjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya. Artinya, dalam perubahan sosial, seluruh elemen masyarakat akan turut mengalami perubahan. Akibatnya, kehidupan seluruh elemen masyarakat menjadi dinamis. Dalam masyarakat akan terjadinya perubahan yang tidak dapat dihindari. Karena dalam perubahan dalam masyarakat menggambarkan sebuah proses perkembangan suatu masyarakat. Perubahan sosial pada masyarakat ini dapat berupa perubahan yang mengarah pada proses kemajuan atau proses kemunduran. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif bagi masyarakat. Perubahan gaya hidup pada masyarakat saat ini sangat terlihat jelas, seperti gaya hidup secara luas sebagai cara hidup yang diidentifikasikan oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka atau aktivitas mereka. Apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya atau ketertarikannya. Dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan dunia sekitarnya. Gaya hidup mempengaruhi
perilaku seseorang dan menunjukkan bagaimana orang hidup. Nah, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif bagi masyarakat. Nah, kira-kira apa dampak positifnya? Dampak positif dari perubahan sosial adalah adanya perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan dampak negatif dari perubahan sosial ini adalah dapat meningkatkan peluang terjadinya kesenjangan sosial. Karena bentuk perubahan sosial ini ada yang bersifat negatif dan mengakibatkan kemunduran di masyarakat. Faktor apa saja terjadinya perubahan sosial? Terjadinya perubahan sosial itu karena adanya dua faktor. Pertama, adanya faktor internal dan adanya faktor eksternal. Baik, kira-kira seperti apa itu faktor internal dan seperti apa itu faktor eksternal? Pertama, kita mengetahui faktor internal. Faktor internal ini adanya perubahan jumlah penduduk. Nah, adanya perubahan jumlah penduduk dapat menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Misalkan, adanya urbanisasi. Perlu kita ketahui, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, adanya urbanisasi ini, tentunya penduduk di suatu kota akan bertambah, sedangkan penduduk di suatu desa akan berkurang. Adanya urbanisasi ini, tentu adanya suatu perubahan di masyarakat. Nah, perubahannya adalah dalam hal mata pencarian. Yang tadinya masyarakat tersebut ketika tinggal di desa, maka mata pencariannya adalah sebagai bertani. Sedangkan ketika masyarakat tersebut pindah ke kota, otomatis mata pencariannya adalah di bidang industri. Yang kedua adalah adanya penemuan baru. Dalam sebuah komunitas tertentu akan membawa suatu yang dinamakan perubahan sosial. Nah, perubahan tersebut karena adanya budaya yang baru yang bisa menggantikan budaya yang lama atau mencampurnya menjadi satu kesatuan kita. Misalnya, adanya penemuan baru tersebut adalah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni ditemukanlah handphone sebagai alat komunikasi jarak jauh. Dulu, dalam hal kita berkomunikasi, kita menggunakan yang dinamanya surat. Namun, setelah adanya handphone, kita bisa berkomunikasi yang lebih cepat. Berikutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal ini dapat mempengaruhi perubahan sosial. Nah, perubahan yang pertama adalah pengaruh budaya masyarakat lain. Masuknya pengaruh budaya asing ke suatu daerah lewat proses pertukaran budaya maupun media massa. Hal ini dapat mempengaruhi budaya asli di wilayah tersebut. Contohnya adalah dalam hal berpakaian. Dari berpakaian yang rapi dan sederhana menjadi berpakaian modern dan terkini. Yang kedua adalah peperangan. Terjadinya peperangan antar negara dapat mengakibatkan perubahan bagi negara yang mengalami kekalahan. Karena sebagai negara terjajah harus mengikuti pola kehidupan yang dikehendaki pihak penjajah. Negara yang menang biasanya memaksakan kehendaknya pada negara yang kalah atau yang terjajah, sehingga terjadinya perubahan yang mendasar dalam segala aspek kehidupan, baik politik, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Misalnya, kita ambil contoh, peperangan melawan jajah Belanda dan Indonesia telah menyebabkan suatu perubahan sosial. Baik, saran dari saya untuk menyikapi fenomena tersebut, mulai dari sikap, perilaku, dan gaya rambut, sehingga menimbulkan gaya hidup di masyarakat adalah
Pertama, kita harus berpikir kritis. Dengan kita berpikir kritis, kita dapat memulai perubahan sosial dengan cara yang lebih baik dan bijaksana. Yang kedua, beradaptasilah dan bisa menyesuaikan diri. Dengan adanya kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dapat membantu kita dalam menghadapi perubahan sosial yang sering terjadi. Yang terakhir, kita harus mempertahankan identitas budaya kita sendiri. Karena ini sangat penting supaya tetap menjaga dan mempertahankan nilai-nilai budaya kita sendiri